Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam cerdas dan sehat buat kita semua. Semoga kita senantiasa dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas hal terkait metode belajar Al-Quran, khususnya metode ini yang harus dilakukan oleh para guru dalam mengajar membaca Al-Quran bagi pemula. Oke, langsung saja. Apa 3 metode tersebut? Mari kita simak video ini sampai habis, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, metode yang harus dilakukan dan semestinya dilakukan oleh seorang guru dalam mengawali proses mengajar membaca Al-Quran antara lain: 1. Menggunakan metode persamaan atau perumpamaan. Jadi dalam huruf hijaiyah itu yang 28, misalkan alif, huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Ini kita menggunakan metode persamaan untuk mempermudah teman-teman yang baru belajar Al-Quran selalu ingat dan tidak pernah lupa. Kita buat persamaan atau perumpamaan. Misalkan huruf alif kita samakan dengan tiang listrik misalnya. Jadi teman-teman ketika ngelihat tiang listrik itu akan teringat satu huruf hijaiyah, yaitu alif atau ba. Misalkan huruf ba ini kita perumpamakan seperti mangkok. Jadi ketika teman-teman mau makan, dia pakai mangkok, teman-teman akan ingat, oh, kalau ingat mangkok nih, huruf hijaiyah ada yang enggak mangkok nih. Namanya ba atau ta atau sa atau nun atau ya. Ini akan membangun pola-pola pemahaman dan hafalan yang kuat ketika kita menerapkan metode persamaan atau perumpamaan. Kemudian yang kedua, menggunakan metode interaktif, kreatif, dan playing group. Nah, misalkan kan gak mungkin dari awal sampai akhir belajar a, ba, ta, sa, ja terus menerus. Akan tetapi ada pembelajaran yang bisa menyenangkan terhadap peserta didik kita. Misalkan metode interaktif, kreatif, atau playing group ini, misalkan guru membuat sesi tebak-tebakan huruf, kemudian guru bisa menyuruh untuk menggambar salah satu huruf hijaiyah, contoh menggambar rumah-rumahan, kemudian di dalamnya ada huruf alif atau huruf ba atau huruf ta. Hal ini menurut saya dapat merangsang daya ingat dan terciptanya belajar yang menyenangkan, teman-teman ya. Oke, kemudian metode yang ketiga itu metode tartil. Jadi saya sendiri sering melihat, sering mendengar juga guru-guru kalau ngajar biasanya menggunakan metode tartil yang ya bisa dikatakan tidak beraturan atau zigzag. Artinya gini, teman-teman, kita harus minimal di dalam dunia tartil kita memahami nada, tangga nada lah. Jadi ada tangga naik, kemudian datar, kemudian menurun. Itu nada-nada yang seharusnya bisa diterapkan. Nada-nada dasar di dunia tartil itu yang seharusnya bisa diterapkan untuk teman-teman. Yang saya maksud dari tangga dasar dari tartil itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita memulai dengan surah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini datar. Maliki yaumiddin. Ini turun. Nah, tiga tangga. Ini ada naik, datar, kemudian menurun. Minimal seperti itu. Dia yang sering saya dengar begini nih teman-teman, guru-guru kalau ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukannya nggak bener. Bener teman-teman. Menurut ilmu tajwidnya pun sama, panjang pendeknya juga masih diperhatikan. Akan tetapi secara aturan tartil kurang baik lah untuk didengar gitu kan. Kalau misalnya teman-teman membiasakan sebelum memulai pembelajaran diawali dengan membaca surat-surat pendek seperti surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan semacamnya secara bersamaan, dibaca secara bersamaan, terus dibaca dengan metode tartil yang baik. Ini menurut saya akan membuat teman-teman yang belajar membaca Al-Quran itu terbiasa dengan nada-nada yang enak didengar, enak dilantunkan. Seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian ini juga bisa menciptakan suasana belajar yang menarik teman-teman ya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, 3 metode yang seharusnya diterapkan oleh para guru untuk muridnya dalam proses belajar mengajar membaca Al-Quran bagi pemula. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.